Ini saudaraku, ini silaunya lampu di ini saudaraku, ini makanya bunda itu harus pakai kacamata kan, ini kemuliaan Tuhan. Kalau lampu biasa ini yang saudara lihat ini enggak silau ya, coba. Nah, seperti ini cahaya biasa. Lampu ini cahaya biasa seperti ini. Tapi kalau ditambah dengan sinar kemuliaan Tuhan, maka cahayanya itu akan bersinar-sinar. Ya kan? Coba. Bersinar terang. Nah, ini beda Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ajarkan supaya lebih pintar. Ini cahaya sinar kemuliaan Tuhan, saudaraku. Beda dengan lampu biasa. Kalau lampu biasa hanya begini. Coba kalau saya memuji Tuhan ya. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pengen punya uang kan harus ada perantara melalui usaha. Berkat Tuhan itu Bapak Ibu dengar ya. Masing-masing Bapak Ibu jadi pengusaha, Bapak Ibu bisa berusaha, mendirikan usaha. Tapi bagi kita ini sekarang, kita mempelai Tuhan sudah tidak bisa lagi berusaha, membuat usaha atau apapun. Semuanya sekarang sudah pakai sistem QR barcode. Nah, Bapak Ibu mempelai Tuhan sudah tidak bisa lagi. Mempelai Tuhan yang berhikmat, pintar, yang bijaksana itu sudah tidak bisa lagi berusaha. Makanya mempelai Tuhan itu bilang silakanlah kepada mempelai yang bodoh, silakanlah membeli ke warung karena mereka punya QR situ, punya tanda, punya milik kepemilikan dunia, namanya itu tanda Antichrist 666. Nah, seperti itu saudara. Jadi kalau saudara jadi pengusaha, pastilah saudara harus punya dong QR ya untuk transaksi di dunia ini. Sementara kita pakai pemakaian tunai. Nah, makanya itu perbedaannya saudara. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silau Bro Wai, iya ini kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini, Alfa dan Omega itu ya, dia datang Bapak Ibu. Kode name-nya itu Saudara Aditya Nugrahanto, dia datang ke tengah-tengah dunia ini kan. Dia datang seperti pencuri. Nah, saya mengingat Bapak Ibu penglihatan 5 tahun yang lalu ya. Ketika saya makan di meja emas, ada suami saya, ada anak saya. Tiba-tiba datang orang memakai baju hitam itu mencuri tas saya. Dan anak saya yang terakhir ini mengejar pencuri itu. Nah, saya diingatkan seperti itulah Tuhan datang. Dia datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Tuhan membawa tas saya itu Bapak Ibu, dibawa lari dan dikejar oleh anak saya yang terakhir ini. Dan saya katakan, nak, tidak usah mengejarnya. Nah, kita sementara makan di meja emas. Penglihatan yang sudah sangat lama Bapak Ibu ya. Dan Tuhan datang seperti itu saudara. Kalau Tuhan datang terang-terangan saudara, dia tidak akan tahu Bapak Ibu. Dan saudara akan tahu toh. Gini loh saudara.
Saya ingin mengilustrasikan kepada saudara satu ilustrasi seperti ini. Makanya dikatakan firman Tuhan, Tuhan datang seperti pencuri. Dia datang seperti pencuri, tak ada satupun orang yang tahu. Termasuk saya. Tak ada satupun orang yang tahu, Bapak Ibu. Mengapa dia datang seperti seorang pencuri? Karena dia ingin tahu, Bapak Ibu, siapa manusia yang memiliki kerendahan hati, siapa yang manusia tersolimi dalam hal kebenaran, siapa manusia itu yang setia berjaga-jaga, siapa mempelai Tuhan itu yang menderita, Bapak Ibu, di masa kesusahan ini. Kita tidak menerima tanda. 3 tahun Bapak Ibu, saya tidak masuk mall, saya tidak keluar jalan-jalan, saya cuma bolak-balik pasar, saudara. Kita bayar harga ya. Saya cuma melayani Tuhan siang malam, puasa siang malam, melayani Tuhan. Saya minum susu atau saya minum air putih. Dan di situ juga saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mau ambil nyawa saya, ambillah. Karena terlalu banyak ancaman pembunuhan yang masuk kepada diri saya ini. Mau setiap saat saya dengar, saya bunuh kamu, saya bunuh kamu. Mau baca WA, takut. Sudah ada senjata di situ. Mereka kirim, saya tahu rumah ibu ya, siap-siap bu. Ya saya harus secara hikmat dunia Bapak Ibu, saya bilang pindah rumah lagi kita. Ini saya sudah diancam mau dibunuh. Ya, bukannya saya takut sih, tapi kan secara manusia ya refleks ya pada waktu itu kan kita kalau sudah tahu mau dibunuh kan ada perlindungan sedikit, tapi memang pada saya juga sudah tidak mau juga hidup Bapak Ibu ya, tidak mau. Terlalu menderitanya di dunia ini. Nah terus setiap saya pelayanan, habis pelayanan udah capek, belum makan, belum apa-apa yang saya dapatkan, makian, cacian, diusir, dimaki-maki. Padahal saya melakukan yang benar Bapak Ibu. Saya lagi pelayanan firman Tuhan, dimaki-maki saudara. Sampai saya menangis saudara, saya ingin tutup live. Tidak bisa saya lanjutkan ya ibadah ini. Karena sudah dimaki-maki saudara. Itu sementara pelayanan loh saudara, betapa berat tantangan saya ya pada waktu itu. Karena orang-orang di sekeliling saya, mau itu pasangan hidup, teman-teman, semuanya dipakai setan. Dan mereka begini, menghakimi dan menghakimi. Sangat-sangat, tapi saya tidak mengingatnya itu. Ini sebagai kesaksian. Supaya kalau Bapak Ibu ada di posisi saya, Bapak Ibu harus kuat. Kuatlah seperti saya. Setidaknya seperti saya, kuatlah. Kuat karena apa? Karena Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Ya, seperti itu. Mau dunia, apa kata dunia kepada saya? Ya, saya sudah di 1000 tahun damai. Saya sudah bercahaya-cahaya. Saya sudah berkilau-kilauan. Dunia mau bilang apa saya, dunia mau fitnah saya apa ya, terserah dunia. Kan semua perkataan, semua perbuatan kan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seperti itu. Ya.